Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana dulu salah seorang ahli digital forensik yaitu Joshua pernah membongkar ijazah yang dimiliki oleh Rismon. Diduga yang dari Jepang itu adalah palsu karena ijazah asli yang dari Jepang itu berwarna kuning sahabat. Ditambah lagi ada seorang netizen baru-baru ini memperlihatkan ijazahnya yang dari Jepang berwarna kuning, bukan berwarna putih seperti yang dimiliki oleh Rismon, yang dimana itu seperti hasil fotokopian sahabat. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Hanya habis waktu sebenarnya, malas sebenarnya saya meladeni gitu-gitu ya, nggak bagian dari apa perkara ini. Inilah dia, ini Yamaguchi University Certificate, inilah transkrip nilai ini mana mungkin orang nggak lulus dapat ini nih ya. Bisa nggak kalian baca itu tuh terbalik ya, gimana sih bacanya itu ya. Nah, ini the third international workshop Tansei, ini dia ya. Tanda tangannya cuma begini aja stempelnya kalau orang apa ya, orang Jepangnya ini ya, kayak gini nih. Kalau ini ijazah S1 ya kan, S1, S2, terus ini S2, S3 dalam bahasa Jepang. Ini juga nih ya, kepada rekan-rekan satu perjuangan ya di Republik ini ya. Nah, hai guys, halo teman-teman. Berkaitan dengan pernyataannya Bung Joshua tentang ijazah Rismon ditenggarai palsu, dan memang sebenarnya di Jepang itu sertifikat itu memang warnanya kuning bukan putih. Saya mau nunjukkan langsung ya. Ini alhamdulillah saya pernah ke Jepang nih. Ini punya saya nih ya. Nih warnanya kuning ya. Jadi ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Jepangnya. Nah ini ya. Dan biasanya nih modelnya kayak gini dua. Nah kalau sini, kalau saya ini fotonya. Jadi ini foto saya. Nah ini foto saya ada di sini ya. Nah kalau Anda tahu dari mana foto saya? Nih foto saya yang ini ya. Nah ini saya yang ganteng ini nih. Dulu ganteng ya. Nah ini certificates. This is to certify that Mr. Adri Syahrizal completed the 20th ICA Japan training course. Ini aja bentuknya course ya. Jadi course-nya itu training course on strengthening management of agricultural cooperatives in Asia. Jadi tahun 2005 from March 12th to April 22nd 2006, which was conducted at IDAKA. Nah, jadi saya dulu pernah short course di IDAKA ya. Nih, baca kalian ya, teman-teman baca nih. Nah, nih jelas Adri Syahrizalnya ya. Ya. Ini Adri Syahrizal. Oke. Adri Syahrizal ya. Nah, jadi warna kuning nih. Kemudian nanti ada stempelnya ini warna merah. Ini warna merah. Kelihatan ya? Nah, itu warna merah. Tuh, ini tulisan Jepangnya nih. Saya di IDAKA dulu. Jadi program ini dari tahun 2005 sampai 2006. Jadi saya muter dari India, kemudian China, kemudian di Jepang. Berakhirnya di Jepang. Jadi di India dulu. India pun juga saya ada sertifikatnya. Tapi sertifikatnya India itu putih. Tapi kalau Jepang itu sangat unik ya. Bahkan ada IDAKA-nya di sini. Ada IDAKA-nya di sini. Dan ini timbul ya. Harus timbul emas. Jadi betul kalau kata Bung Joshua, mestinya ini hanya short course ya. Bukan kuliah yang panjang ya. Jadi ini kuliah pendek ya, kuliah pendek. Kuliah pendek di Jepang saya yakin semua sertifikatnya nggak ada yang warna putih. Jadi semua warna kuning seperti ini. Saya Jepang mengeluarkan sertifikat seperti ini. Dan
kayak gini ya, certificates. Nah, ini namanya sertifikat ijazah training course. Oke? Jadi terbukti kalau ijazahnya warna putih kayaknya, kayaknya itu memang benar-benar ditenggerai, presentasinya lebih besar palsunya ya. Dan ini menurut saya sangat memalukan ya, sangat memalukan kalau itu terjadi. Udah ngaku-ngaku pakar dengan gelar doktor, kemudian profesor, Mr. Eng macam-macam, dan ternyata palsu. Sangat memalukan dunia pendidikan akademik ya. Jadi dengan naruh gelar berderet-deret di depan depan namamu, di belakang namamu, ternyata tuh palsu. Jadi kredibilitasnya dipertanyakan ya. Ya, jadi orang-orang seperti ini tidak layak untuk menjadi seorang intelek ya. Tidak layak untuk menjadi seorang intelek, dan mestinya harus dikasih sanksi ya orang-orang seperti ini. Kalau dia masih ngajar di kampus di mana ya stop. Makanya dunia pendidikan kita sebenarnya sungguh sangat memperhatikan hal yang seperti ini ya. Jadi ke depan data-data itu harus penting, dan orang-orang yang ngaku tamatan luar negeri itu minta sertifikatnya yang jelas. Tidak hanya di situ, banyak kok. Ada juga kok orang-orang kuliah di Arab itu tuh LC-nya juga kadang-kadang nggak ada ijazahnya, tapi ngaku-ngaku LC juga ada. Dan itu banyak banget. Nanti habis pulang di sana, padahal dia nggak selesai kuliahnya ngaku-ngaku LC ya kan. Tuh mengerikan sekali ya. Oke guys, salam akal sehat. Kalau Rocky Gerung akal tidak sehat. Ini kan Bapak Rismon mulai klarifikasi mengenai ijazahnya ya, yang katanya kan ada salah satu digital forensik, ahli digital forensik yang ngecek ke universitasnya dari Bapak Rismon ini di Jepang. Nah, dia klarifikasi nih, nunjukin masa ini palsu dan lain sebagainya, nunjukin Bapak punten ya. Kan sebelumnya Bapak bilang kalau misalkan ijazah Bapak Jokowi itu palsu, tapi pihak universitasnya sendiri dari UGM bilang itu asli, ya enggak? Udah ada klarifikasi ini dari UGM, pembuktian nih Pak dari universitasnya. Coba dari universitas Bapak dari Yamaguchi ya, dari Jepang, coba juga suruh dong, gitu loh. Jangan nuduh ijazah orang palsu tapi sendirinya ngebuktiinnya cuman gitu doang. Saya aja bisa bikin, ibaratkan kayak gitu loh. Sesimpel itu. Tapi yang namanya perjuangan Pak beda. Kita bikin ijazah tuh beda. Saya tuh kepikiran Pak Jokowi berjuang kuliah ya 4 tahun ijazah, terus tiba-tiba ada orang yang nganggap ijazahnya itu palsu. Nah, sementara yang menganggap ijazah palsu juga diduga ijazahnya juga palsu. Pak Jokowi ini udah ngebuktiin nih, ada dari UGM, udah dibuktiin dan lain sebagainya ya. Meskipun sekarang lagi ada pengujian di persidangan. Sekarang nih giliran Bapak, coba Pak buktiin dari Universitas Yamaguchi-nya, suruh klarifikasi kalau misalkan ijazah Bapak itu asli apa palsu, itu aja ya Pak ya. Gimana rasanya Pak kalau dituduh ijazahnya palsu? Makasih. Skripsi atau ijazah? Tahapan pertama Pak ya. Untuk orang lulus itu kan Ada, skripsi ya. dulu. Aduh, Rismon. Aku orang bodoh dan orang awam, Rismon. Jadi jijik dan geli aku melihat kau. Tatapan matamu hanya melihat dari unggahan atau diupload di media itu, kau mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kau mengatakan kau ahli digital forensik. Apa sudah pernah kau bawa ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu ke laboratorium forensik? Bisa kau memastikan ijazah Pak Jokowi itu palsu? Kau itu udah terdoktrin otak-otak kadron itu. Seakan-akan kau tidak mempunyai adat. Tahu kau kan adat Batak tinggi loh ya. Tinggi kan adat Batak dan budaya kita itu sangat tinggi. Kita berbicara adat Batak tadi harus dijalankan. Apabila tak ada tarik ulurnya, tapi sesuai dengan adat tadi itu, ya sesuai dengan adat dan agama yang kita anut,
Rismon? Atau kau udah inilah ya, saya sebut kau nanti jadi mau mencari sebagai ketua HTI atau EP, nggak tahu lah ya. Aku nggak menyalahkan kau kalau kau pun masuk ke FPI atau HTI, atau kau mau ikut mau mendirikan khilafah di Indonesia, saya nggak tahu nih. Kau lu sangat lari narasimu, Rismon. Ijazah Pak Jokowi itu nggak pernah kau pegang dan tidak pernah kau bawa ke laboratorium forensik. Kau mengatakan ijazahnya palsu.